Assalamualaikum. Alhamdulillah. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semoga pada hari ini ya kita dalam keadaan baik sehingga bisa mengikuti pembelajaran hari ini. Ya. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, silahkan ketua kelasnya, Nopal, ya silahkan Nopal, kita pimpin untuk berdoa. Sebelum belajar, kami minta doa, saudara mati mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Ibu, siapa yang tidak hadir hari ini? Habibah. Kenapa Habibah? Sakit. Ya. Semoga Habibah secepatnya sehat kembali dan bisa berkumpul di kita bersama kita dalam pembelajaran IPA ya. Ibu absen terlebih dahulu ya. Kita cek kehadiran terlebih dahulu. Alvin Susanto, Alif Muzaki, Anton, Arapa, Asep, hadir ya. Cindy, Cistian, Desi, Dinar, Tika, Eka, oh iya, Padilla, Paniatul, Pilja, Jenny, Habibah, sakit. Oh ya, sakit tadi ya. Kamilia, Labib, Mega, Muhammad Hisam, Muhammad Seno, Noval, Rodatul Jannah, Reja, Sachiko, Rizky Cahyo, Rohaini, Salsabila, Susan, Tio Nugraha, Tita Permatasari, dan Triana Bagus Oka hadir. Alhamdulillah. Berarti yang tidak hadir hanya satu orang, Habibah ya, sedang sakit. Mudah-mudahan secepatnya diberi kesehatan sehingga bisa berkumpul di kita mengikuti pembelajaran seperti biasanya ya. Nah, kok pada tegang begini ya? Semangat! 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 Siap untuk belajar hari ini? Oke, kalau begitu coba Ibu punya sesuatu, tolong dengarkan. Gini, aturannya Ibu akan bilang sebuah bebek ayam ya, bebek ayam, ayam bebek. Ingat, bebek ayam, ayam bebek. Nah, aturannya coba ikuti apa yang diucapkan oleh Ibu ya, ngerti? Ininya berarti kita ingat, kalau yang fokus berarti kalian fokus terhadap apa yang diucapkan oleh Ibu ya. Bebek ayam, ayam bebek ya. Konsentrasi, fokus. Ayam bebek, bebek ayam, ayam bebek, bebek ayam, ayam bebek. Ada berapa bebeknya? Hayo.
Berarti berapa? 7. Yang fokus dong. Ayo, siapa? Anton berapa? 6. Cuma 6. Benar? Ingat, aturannya ikuti apa yang ibu ucapkan. Bebek, bebek, ayam. Ayam, ayam, bebek. Sok, dimulai. Ayam, ayam, bebek. Ayam, ayam, bebek. Bebek, bebek, ayam. Bebek, bebek, ayam. Bebek, bebek, ayam. Bebek, bebek, ayam. Ayam, ayam, bebek. Ayam, ayam, bebek. Bebek, bebek, ayam. Bebek, bebek, ayam. Jadi berapa si bebeknya? Kurang fokus. Gimana? Sekali lagi aja ya. Nih, fokus coba. Ayam, ayam, bebek. Ayam, ayam, bebek. Bebek, bebek, ayam. Bebek, bebek, ayam. Ayam, ayam, bebek. Ayam, ayam, bebek. Ada berapa bebek? Oke, berarti kita akan refresh untuk selanjutnya ya. Nah, kita kembali dulu ke apa yang akan ibu nanti sampaikan ya, ke materi selanjutnya ya. Nah, sebelumnya ibu akan sesuai dengan kesepakatan kita ya, sesuai dengan kesepakatan kita bahwa kesepakatan kita ini terdiri dari apa yang sudah kita sepakati dari awal ya. Nah, pertama dari kehadiran, kalian harus datang tepat waktu dan tepat waktu untuk setiap sesi kelasnya ya. Kedua, partisipasi. Semua siswa diharapkan untuk aktif dalam setiap pembelajarannya ya. Dan selanjutnya itu ada menghormati. Menghormati, semua siswa itu diharapkan menghormati satu sama lain terhadap guru juga, serta semua materi yang ada di sini yang ibu ucapkan, ibu sampaikan, berarti kita harus menghormatinya ya. Dan saling menghargai, tidak boleh melemparkan kata-kata atau lelucon yang berlebihan, itu yang nantinya mengarah ke perundungan ya. Selanjutnya ada komunikasinya. Semua siswa diharapkan untuk bersikap sopan dan dalam setiap pembelajaran ya, dan belajar dengan sungguh-sungguh ya. Semua siswa diharapkan mengikuti pembelajaran dengan sungguh-sungguh. Nah, itulah kesepakatan kita ya. Sepakat? Oke, terima kasih. Sebelumnya, apa yang kita akan bahas pada hari ini ya, pada pembelajaran ini, di sini ada beberapa tujuan pembelajaran yang ingin ibu sampaikan kepada kalian, sehingga kalian itu diharapkan bisa melakukan pembelajaran itu dengan tercapai ya, sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ibu sampaikan. Pertama, siswa itu diharapkan satu, mengidentifikasi organ-organ penyusun sistem reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Kedua, menyebutkan fungsi organ-organ penyusun pada sistem reproduksi laki-laki dan perempuan. Ketiga, mengidentifikasi proses pembentukan sperma atau yang disebut dengan spermatogenesis dan proses pembentukan sel telur atau oogenesis ya. Keempat, menjelaskan berbagai kelainan atau penyakit yang ada pada sistem reproduksi. Serta yang terakhir, kita bisa menjelaskan pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi. Nah, inilah tujuan yang ibu ingin capai kepada kalian
supaya pembelajaran hari ini bisa tercapai, ya. Nah, kita lanjutkan. Ibu sebelumnya ingin mengaitkan dulu ya, dari sebelum pembelajaran atau pembahasan yang sebelumnya, kita telah mempelajari tentang sel pada pertemuan ke-1, ya kan? Nah, ada beberapa hal yang Ibu akan lontarkan pertanyaan ya terkait dengan kemarin, pembahasan yang kemarin, dan dikaitkan dengan materi dari yang sekarang, yaitu dengan adanya pertanyaan pemantik. Nah, gini, coba kalian suka berpikir tidak dengan kritis gitu ya? Pernah tidak berpikir kalian bahwa seorang ibu itu bisa mengandung? Nah, bagaimana? Kenapa gitu? Ya, kalian berpikir secara kritis, coba bagaimana seorang ibu atau seorang wanita bisa mengandung? Siapa? Oh, Alif siapa? Alif gimana, Alif? Nah, karena ibu adalah seorang perempuan yang memiliki telur. Seorang ibu pasti memiliki dongeng untuk membuahi telur. Oh, gimana? Yang lain? Bisa? Cukup didengar? Kedengaran ke suaranya? Coba diulangi lagi, Lip. Pernah, karena ibu adalah seorang perempuan yang memiliki sel telur, dan seorang ibu pasti mempunyai suami untuk membuahi sel telurnya. Ya, terima kasih. Pada apa yang disampaikan oleh Alif, katanya untuk seorang ibu itu kan seorang wanita, dan seorang wanita itu menghasilkan sel telur, dan ketika seorang ibu itu mempunyai suami, otomatis suami pun akan membuahi sel telurnya, ya. Oke, pertanyaannya dan jawaban sinkron. Pertanyaan kedua, apakah sistem reproduksi pada ayah, ya, pada ayah dan ibu itu sama? Atau gini deh, apakah sistem reproduksi pada laki-laki dan perempuan itu sama? Nah, Labib, silakan Bib. Gimana Bib? Sama, Bu. Sama, kenapa? Karena kedua sistem reproduksi berkembang dari jaringan embrionik yang sama sehingga keduanya homolog. Keduanya juga memiliki hormon reproduksi yang sama, yaitu luteinizing hormone atau disebut juga LH. Oh ya, terima kasih. Ya, nah dari kedua pertanyaan tersebut, ya, itu ada sangkut pautnya. Kenapa dari materi sebelumnya dan sekarang? Karena dari sebelumnya kita telah membahas tentang sel, ya, disangkut pautkan dengan sekarang organ penyusun reproduksi, ya. Nah, mari kita lihat sebelum Ibu akan menampilkan, kalian menyimak video yang Ibu akan tampilkan. Sebelumnya Ibu telah membuat kelompok, ya kan? Pada pertemuan sebelumnya dibuatkan kelompok. Nah, silahkan kalian berkelompok terlebih dahulu biar kita fokus untuk menyimak dari video tersebut. Silahkan. Kelompok 1 di sebelah sini aja. 1, 2, 3 gitu.
Sudah siap? Sudah siap? Sudah siap ya? Nah, kalau sudah siap, silahkan kalian menonton, menyimak hasil dari video yang akan Ibu tampilkan. Silahkan, jika ada hal-hal yang penting boleh ditulis ya. Selain ada penunjang dari buku paketnya, kalian boleh menulis hal-hal yang penting. Nanti di sana akan dicantumkan, dituangkan ke dalam LKPD kalian yang nanti Ibu berikan LKPD-nya ya. Silakan ya. Kita mulai menonton. Kali ini ya mengenai sistem manusia. Maka ini adalah menjadi kita untuk koordinasi. Apa itu reproduksi? Reproduksi adalah proses biologis menyebabkan manusia berhidup yang menghasilkan individu. Tujuannya apa? Tujuan dari reproduksi adalah untuk menghasilkan generasi selanjutnya dari manusia itu. Jadi tujuannya cara berdasarkan adalah untuk memperbaiki dirinya supaya tidak mengalami kepunahan. Dan setiap proses reproduksi tentunya membutuhkan sel-sel daging yang baru. Ya, jadi kita harus melakukan pembelahan sel atau penggandaan sel dan menghasilkan sel-sel daging yang baru. Proses pembelahan sel itu berdua macam, meiosis dan yang kedua adalah meiosis. Apa perbedaannya antara meiosis dan meiosis? Kalau meiosis terjadi pada sel tertentu, kalau meiosis terjadi pada sel penghasil gamma seperti testis menghasilkan sel sperma dan ovary menghasilkan sel anak yang dihasilkan oleh meiosis itu mirip dengan sebelumnya. Sama-sama itu juga konsep yang dibuat atau lain. Kalau sel anak dari pembelahan meiosis itu contohnya dari sel induknya, jadi berarti artinya atau pembelahan meiosis dengan setengah sehingga sel anak dihasilkan menjadi dua, satu menjadi dua. Sementara kalau meiosis pembelahannya dua tahap, jadi sel anak dihasilkan empat. Kalau meiosis untuk menjadikan perusahaan dan pertumbuhan, kalau meiosis untuk menghasilkan ornamen. Nah, ini adalah ilustrasi mengenai tahap-tahap pembelahan meiosis. Kalau meiosis hanya profase, metafase, anafase, dan telofase. Sementara kalau meiosis karena pembelahan di dua tahap, jadi ada profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1, dilanjutkan dengan profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Nah, di gambar ini saya yang menunjukkan ya, kalau meiosis sama hanya 2 dan identik dengan induknya. Kalau meiosis hanya 4 dan tidak identik dengan sel induk. Nah, untuk proses pembentukan gambarnya itu namanya adalah gametogenesis. Gametogenesis terbagi menjadi dua, yaitu oogenesis yang merupakan pembentukan ovum dan spermatogenesis yang merupakan pembentukan sel-sel sperma. Di sini kita bisa lihat bagiannya proses pembentukan sperma dan proses pembentukan ovumnya. Spermatogenesis dan oogenesis keduanya mengalami pembelahan meiosis 1 meiosis 2 dengan hasil kalau pada spermatogenesis menghasilkan 4 sel sperma yang aktif, sementara oogenesis hanya 1 ovum yang aktif. Oke, selanjutnya kita akan belajar mengenai organ reproduksi manusia. Mungkin gambar ini sudah beberapa kali kalian lihat ya, ini juga sudah paham. Jadi, di sini kakak sudah tunjuk bagian-bagian hasilnya. Kalau dia itu ada uretra, lalu uretra ada di dalam penis ya, testis, epididymis, falciparum, dan vesicula seminalis. Kalau pada wanita ada vagina, uterus atau rahim, kemudian ada di rahim, ada ovari dan hidung atau saluran kemih. Nah, nanti fungsi organ tersebut ya, nantinya ada yang namanya testis. Testis itu fungsinya adalah untuk mempersiapkan sel-sel sperma dan hormon testosteron. Kemudian sel-sel sperma yang sudah dihasilkan akan disimpan sementara di dalam epididymis untuk dimatangkan selama kurang lebih 2-3 hari. Setelah matang,
Sel sperma akan dibawa oleh saluran sperma transdeferens menuju kantung vesikular naturalis. Vesikular naturalis ini adalah kantong penyimpanan sperma sementara sebelum diejakulasi. Nah, ejakulasi ada pengeluarannya sendiri dari saluran uretra yang ada di dalam penis. Penisnya adalah alat operasi itu maksudnya adalah proses memasukkan sel-sel sperma ke dalam organ reproduksi wanita. Alat reproduksi pada wanita yang pertama adalah ovarium untuk menghasilkan ovum dan hormon estrogen dan progesteron. Ada juga ovidum atau tuba fallopi yang merupakan saluran telur tempat terjadinya fertilisasi. Jadi, ketika ovulasi ovum dilepas oleh ovarium menuju tuba fallopi lalu terjadi fertilisasi. Zigot yang terbentuk kemudian akan menuju ke uterus tertanam di dinding rahim. Pertumbuhan embrionya terjadi di dalam uterus, lalu ada endometrium yang bertugas untuk menjaga kehamilan dan mengembangkan dinding rahim, dan ada vagina yang merupakan alat ovulasi. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai siklus menstruasi, yaitu siklus kurang lebih selama 28 hari mulai dari hari pertama menstruasi sampai dengan hari pertama menstruasi di bulan berikutnya. Bisa kita lihat di sini hari pertama siklus menstruasi ya, hari pertama sampai hari ke-6 itu adalah fase menstruasinya sendiri, kemudian ada fase praovulasi, dan di hari ke-14 ada fase ovulasi, setelah itu ada fase pasca ovulasi, persiapan menuju menstruasi di bulan berikutnya. Nah, proses-proses tersebut membutuhkan beberapa hormonnya. Apa saja fungsi-fungsi hormonnya? Yang pertama adalah FSH yang mengatakan folikel berisi sel telur, lalu ada estrogen yang menyebabkan endometrium, dilanjutkan dengan LH yang memicu ovulasi dan membentuk badan kuning atau corpus luteum. Corpus luteum inilah yang akan menghasilkan progesteron untuk mempertahankan kekebalan dinding rahim. Nah, progesteron itu berfungsi untuk menjaga penebalan dinding rahim selama kehamilan. Ya, kita lihat di sini dalam proses kehamilan. Selain mempunyai endometrium yang menebal, ada juga beberapa lapis pelindung embrio, yaitu korion dan amnion. Amnion adalah selampu tipis yang di dalamnya terdapat cairan. Biasanya disebut sebagai cairan ketuban atau cairan amnion yang fungsinya menjaga embrio dari benturan. Dan ada plasenta yang menghubungkan bayi dengan ibunya. Nah, adik-adik, ada beberapa penyakit penyebab seksual yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah sifilis. Sifilis ini adalah penyakit kelamin yang disebabkan infeksi bakteri Treponema pallidum. Lalu ada gonorrhea, penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri Neisseria gonorrhea. Ada juga herpes kelamin yang disebabkan oleh infeksi virus herpes simplex. Dan ada AIDS. Ya, AIDS ini adalah penurunan kemampuan sistem imun akibat virus HIV, dan penularannya salah satunya adalah melalui kontak seksual. Jadi untuk menghindari ini, kita harus menghindari yang namanya seks bebas, dan kemudian kita juga harus menjaga kebersihan dan kesehatan alat toilet kita. Organ-organ toilet itu harus selalu dijaga kebersihannya ya. Oke adik-adik, selesai sudah materinya, semoga bermanfaat ya. Terima kasih untuk yang sudah menyimak. Tetap semangat belajarnya ya. Nah, gimana? Sudah menyimaknya? Puas? Oke, kalau kalian misalkan kurang puas, nah Ibu ada sedikit banyaknya akan menguatkan kembali apa yang nanti kita akan pelajari hari ini, di mana pada sistem reproduksi itu tersusun beberapa organ penyusunnya. Ya, nah sebelumnya itu kan kita sudah mempelajari tentang sel, di mana itu ada pembelahan sel. Ya, nih, mari kita lihat pada slide yang akan kita. Nah, di sini ternyata yang pada pembahasan hari ini itu kita akan mempelajari tentang struktur dan fungsi organ reproduksi manusia dan kelainan atau dari kesehatan organ reproduksi manusia. Sebelumnya kita kan sudah mempelajari tentang pembelahan sel ya. Nah, kita review ke belakang. Nanti kita lihat apa yang sudah kita pelajari pada pembelajaran sebelumnya. Nah, intinya
kita akan mempelajari pada hari ini yaitu tentang struktur dan fungsi organ reproduksi manusia serta kesehatan organ reproduksi pada manusianya. Ya, nah, ini kita lihat review materi sebelumnya, yaitu tentang pembelahan sel. Nah, ada beberapa poin yang akan Ibu tanyakan dari hasil reviewnya pembelajaran yang sebelumnya ya, pada pertemuan pertama. Apa arti dan fungsi dari perkembangbiakan atau reproduksi? Ada yang bisa? Oh, silakan, Jana. Proses biologis yang dilakukan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan dengan tujuan mempertahankan kelangsungan hidup induknya. Ya. Terima kasih. Ya, jadi ada proses untuk mempertahankan kelangsungan keturunannya gitu ya. Nah, kedua, alasan penting pada pembelahan sel ini kenapa ya? Alasan penting. Hah? Silakan, Arafah. Pembelahan sel sangat penting bagi semua makhluk hidup karena memiliki beberapa fungsi. Maka pada pembelahan sel ini menyebabkan sel-sel bertambah banyak, sehingga tubuh dapat tumbuh berkembang. Terima kasih. Ya, arti penting dari pembelahan sel ini ternyata sel-sel yang terbentuk itu akan menambah banyak sehingga tersusunlah organ-organ pada manusia itu, ya. Nah, sekarang jenis-jenis pembelahan selnya bagaimana? Oh ya, Jana, Dina. Mitosis dan meiosis. Mitosis adalah pembelahan sel yang terjadi pada sel-sel tubuh atau sel somatik makhluk hidup. Meiosis adalah pembelahan sel yang terjadi pada organ kelamin, yaitu sel gamet atau sel sperma dan sel telur. Terima kasih. Ya, jenis pada pembelahan sel itu ternyata terbagi dua ya. Ada pembelahan sel mitosis dan pembelahan sel meiosis. Nah, kalau tahap-tahap pembelajaran pada sel mitosis dan meiosis itu apa? Oh, ya siapa ini? Sachiko. Silakan. Mitosis. Tahapan pembelahan sel mitosis adalah profase, metafase, anafase, telofase yang menghasilkan dua sel anakan yang sifatnya identik dengan induknya. Meiosis, tahapan pembelahan sel meiosis adalah profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1. Profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2. Meiosis terjadi dua kali fase pembelahan, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Ya, terima kasih. Ternyata pada tahapan pembelahan sel-sel mitosis dan meiosis itu memiliki tahapannya. Kalau pada sel mitosis itu tahapannya hanya satu kali. Kalau yang dua kali itu adalah pada sel meiosis ya. Nah, selanjutnya ini selanjutnya ini apa yang dihasilkan pada sel mitosis, sel meiosis tersebut? Ternyata pada sel yang mempengaruhi yang banyak itu adalah sel mitosis ya, di mana ketika si kelamin jantan dan sel kelamin betina itu akan menghasilkan suatu sel telur pada betina, sedangkan pada kelamin jantannya menghasilkan Sel sperma, di mana pada sel telur dan sel betina, sel telur dan sel sperma itu akan membentuk sebuah zigot, yaitu akan timbul individu yang baru ya. Nah, itu. Nah, sebelumnya dari
perkembangan si manusia itu ya, ada beberapa hal yang mempengaruhi. Ada beberapa hal yang mempengaruhi tentang sifat-sifat seks sekundernya. Ternyata dari sebelum dia dewasa, ada tahap peremajaan. Dari mulai remaja dia sudah timbul beberapa sifat-sifat sekunder yang akan dihasilkan menunjang kepada kedewasaannya, ya. Pematangan, yaitu adanya pematangan sel telur dan sel spermanya, ya, dari proses spermatogenesis dan proses oogenesis, ya. Nah, kita lihat dulu sifat-sifat seks sekunder pada manusia itu terdiri. Kalau pada laki-laki itu suara membesar, ya. Apa yang dirasakan? Kalian merasakan? Beda mulai dari anak-anak itu suara seperti biasa saja. Nah, ketika kalian menginjak umur remaja, mulailah timbul sifat-sifat sekundernya ini. Ya, dari laki-laki suaranya membesar, dadanya membidang, membesar, ya. Terus tumbuh jakun. Sudah ada yang tumbuh jakun? Kumis-kumis? Iya, ya pasti itu normal. Terus tumbuh rambut pada daerah tertentu juga. Ya, sudah. Ya, dan ini ada yang sudah pernah mimpi basah. Oh, iya, Tio sudah. Iya. Ya, itu berarti hal yang normal, ya. Berarti sudah timbul adanya sifat-sifat seks sekunder pada laki-laki. Pada wanitanya ternyata pinggul itu membesar. Yang tadinya lurus-lurus, sekarang sudah agak-agak gimana gitu, ya. Makanya harus dijaga. Tertutuplah, pakai baju yang tertutup, ya. Terus payudara pun membesar, ya. Kulit menjadi halus. Biasanya suka ada perawatan kalau sudah menginjak ke remaja, ya. Segala dipakai, pengen halus, pengen ini gitu, ya. Nah itu. Terus tumbuh rambut juga pada daerah-daerah tertentu, ya. Iya pasti dong. Terus adanya proses menstruasi yang dilakukan, yang ada pada perempuan. Pasti ada siklus menstruasinya, ya kan? Nah, inilah beberapa sifat sekunder pada perempuan dan laki-laki, ya. Nah, ini dia. Organ reproduksi, organ penyusun dari reproduksi manusia, terutama pada laki-laki. Kita bahas laki-laki dulu. Di mana pada organ reproduksi laki-laki itu terbagi menjadi dua. Alat yang terbagi menjadi dua itu, yaitu ada pada alat reproduksi bagian luar dan bagian dalam. Ternyata kalau bagian luar apa aja nih organnya? Penis. Terus ada skrotum, ya. Alat reproduksi bagian dalam? Testis. Saluran spermanya. Nah, di dalam saluran sperma itu terdapat epididymis, vas deferens, dan uretra. Ada saluran kencingnya, yaitu uretra, ya. Dan selanjutnya itu ada kelenjar pada reproduksi. Ternyata kelenjarnya terdiri dari ada kelenjar vesicula seminalis, kelenjar prostat, kelenjar Chauffeur atau bulbouretra. Nah, inilah organ reproduksi pada laki-laki. Nah, di sini ada beberapa hal keterangan yang nanti
bisa disimak pada LKPD ya. Oke, kita lanjutkan. Untuk organ reproduksi pada perempuan, ada apa aja sih ternyata di dalam penyusunannya? Sama, bagian pada organ reproduksi perempuan itu ada 2 alat organnya, yaitu pada bagian luar dan bagian dalam. Ya, bagian luarnya terdiri dari vulva dan labium. Yang kedua itu alat reproduksi pada bagian dalam yang terdiri dari ada ovariumnya, ada saluran reproduksinya yang terdiri dari saluran reproduksi itu ada saluran telur atau tuba Fallopi, ya, infun di bulum rahimnya atau uterus yang sering dikenal dengan uterus, dan vagina. Nah, inilah beberapa organ-organ penyusun pada manusia, baik itu pada laki-laki maupun pada perempuan, ya. Ya. Ini juga nanti ada di LKPD, ya. Nah, inilah proses pembentukan sel sperma. Sama yang tadi di dalam video ya, yang kalian simak tadi, ternyata pada proses organ reproduksi pada laki-laki itu ya akan dihasilkan yang namanya sel sperma. Bagaimana sih prosesnya? Nah, inilah proses pembentukan sel sperma. Dia dimulai dari adanya spermatogonium, spermatosit ya, membentuk spermatosit primer, membentuk spermatosit sekunder ketika pada pembelahan meiosis kedua. Karena di dalam pembelahannya itu sel somatik akan terjadi pembelahan 2 sel, ya, dua tahap, 2 fase gitu. Nah, ada pembelahan meiosis ke-1 ketika spermatosit primer dan pembelahan meiosis kedua ketika spermatosit sekunder. Nah, dari kedua ini, pembelahan kedua ini dari meiosis akan terjadilah 4 sel anakan, bahkan akan banyak sekali terdiri dari spermatid ya, akan menghasilkan spermatozoa dengan diferensiasi. Jadi membentuklah sel-sel sperma. Ya, ditimbulkan berapa? Banyak yang dihasilkan. Itulah pada proses pembentukan spermatogenesis ya. Ini spermatogenesis berarti pada laki-laki yang akan menghasilkan sel sperma ya. Bagaimana dengan perempuannya? Dengan wanita? Apa yang dihasilkannya? Sel telur. Prosesnya yaitu proses oogenesis. Prosesnya itu sama ya. Dia pasti akan melakukan pembelahan dengan 2 pembelahan, meiosis ke-1, meiosis kedua, di mana pertama dia akan terbentuklah suatu oogonium dan membentuk oosit primer ketika pada meiosis ke-1. Setelah itu dia membelah lagi, membelah. Pada pembelahan kedua, meiosis kedua, dia akan terbentuk oosit sekunder dan badan kutub primer terbentuk ya. Nah, disinilah baru dia berdiferensiasi dari badan kutub primer, dia membentuk badan kutub sekunder dan badan diferensiasi degenerasi. Dia mengalami degenerasi ya. Nah, di sini selain pada badan kutub primer, ada pada oosit sekunder itu akan membentuk ovulasi, yaitu di mana akan berkembanglah si ootit ya, yang berkembang menjadi ovum. Dari sana baru akan terjadilah sebuah sel yang dihasilkan, yaitu sel ovum ya, sel ovum ini. Nah, itulah pada perempuan
Ya, pada perempuannya. Ya. Setelah itu di sini secara naluriah, ya, secara naluriah itu seorang perempuan pasti akan mengalami proses menstruasi. Di sini semua sudah menstruasi bagi para perempuan? Sudah. Wanita? Udah. Laki-laki menstruasi juga tidak? Tidaklah, ya. Nah, ini hanya dialami oleh seorang perempuan yang sudah balik, ya, sudah menginjak umur 15, 14, atau 13 juga ada kemungkinan, ya. Bagaimana prosesnya? Nah, inilah setiap bulannya, setiap 28 hari itu akan secara timbul siklus, yaitu siklus menstruasi, di mana ketika seorang wanita itu telah menghasilkan sel telur yang matang, ya, maka akan dilepaskanlah sel telur tersebut membentuk dari salah satu ovariumnya, ya, pada proses menstruasi itu. Terus kedua, apabila tidak terjadi fertilisasi atau pembuahan, maka akan terjadilah pendarahan, yaitu proses menstruasi, karena pada dinding endometrium, ya, dinding-dinding atau lapisan endometrium yang ini itu akan menjadi peluruhan, keluarlah darah keluar dari si sel telur yang tidak dibuahi, ya. Terus proses ini disebut menstruasi, benar kan? Nah, untuk selanjutnya proses menstruasi ini terjadi secara periodik, berkala, ya, secara berkala, maka akan disebut siklus menstruasi. Dan umumnya siklus menstruasi itu terdiri dari 28 hari dari bulan ke bulannya. Ya, itulah yang dialami oleh seorang perempuan, ya. Nah, itu. Terus di dalam proses sistem reproduksi, ketika kan tadi proses sirkulasi menstruasi, ketika sel telur itu tidak dibuahi, maka terjadilah proses menstruasi. Nah, bagaimana nih? Bagaimana ketika si sel telur dia dibuahi? Maka akan terjadilah proses fertilisasi, ya. Sebulan sekali ovarium itu melakukan ovulasi, yaitu dia mengeluarkan sel telur yang matang. Tadi dari pembentukan oogenesis, ya, dia dari prosesnya oosit sekunder itu akan terjadilah proses sel telur yang matang. Nah, dalam sel telur matang ini, ketika sudah berada di rahim atau berada di uterus, di sini, nih sel telur, ya, masuk ke tuba Fallopi, masuk ke uterus atau rahim, dia akan dibuahi oleh sel sperma. Nah, ketika si sel sperma dia membuahi, maka akan terjadilah peleburan. Proses peleburan di uterus, di sini, di rahim, ya. Dan akan terjadilah yang namanya zigot, menghasilkan zigot. Jadi bersatunya sel telur dengan sel sperma di dalam uterus dan terbentuklah sebuah zigot, ya, seperti itu. Nah, sebelumnya itulah yang Ibu sampaikan pada penguatan dari video yang Ibu tampilkan tadi.
Ibu akan membagikan LKPD ya dari hasil menyimak video dari hasil penguatannya. Ibu ingin mengetahui, silahkan kalian nanti kerjakan LKPD, silahkan ditulis apa yang dipertanyakan di dalam LKPD ya, secara berdiskusi. Ini untuk kelompoknya yang mana ya? Ini kelompok 1. Oh, 1 di sana. Kelompok 4 perempuan, Bu. Nih. Perempuan kan? Ini. Ya, itu untuk kelompok. Ya, kelompok. Coba Anton, maaf dulu ya. Kalau Anton, kelompok berapa? 3. Kelompok 3. Kelompok 3. Ini untuk kelompok 3. Ini kelompok 2. Nih. Ya. Silakan. Untuk kelompok 1. Oh, 1 di sini. Oke, ini. Untuk kelompok 1. Dan untuk kelompok 2. Terakhir 5. Nah, ini. Ya, silakan. Di sana ada beberapa aturan, ada beberapa yang mesti kalian isi. Nanti kita akan silakan. Nanti di sana ada beberapa yang mesti di kalian isi, ya. Dituangkan hasil dari simak video dan penguatan ibu yang tadi ibu lontarkan. Silakan. Nah, dari pengerjaan kalian, ibu ada beberapa hal yang akan ibu nilai dari kriteria kalian, ya. Kerjasamanya, kekompakannya, dan hasil dari nanti presentasi. Karena dari hasil diskusi kalian nanti akan dipresentasikan, ya. Iya, silakan. Silakan kalau ada yang mau tanyakan terlebih dahulu, boleh ditanyakan. Di mana kelompok 5 aman? Ya. Kelompok 1. Ada yang mau tanyakan? Aman? Kelompok 2 aman? Ada yang mau tanyakan? Oke, kan dari organ penyusun itu ya. Ya, silahkan. Oke, aman. Ini kelompok 4. Gimana? Ada yang mau tanyakan? Gak ada? Aman? Oke, siap. Nanti hasilnya kita presentasikan di depan. Ya, silahkan. Ini kelompok 3 ya? Gimana? Ada yang mau tanyakan? Ya. Silahkan didiskusikan ya. Hasil temuan nantinya.
Bisa. Silakan masih ada waktunya ya. Yang belum silahkan dilengkapi terlebih dahulu. Masih ada waktu. Nanti kalau sudah semua silakan kita presentasikan ke depan. Dari hasil diskusi yang kalian diskusikan. Jadi temuan apa yang didapat dari hasil pada KPD tersebut, ya.
Sudah selesai semua? Oke. Nah, kalau sudah selesai, mari kita bahas hasil diskusi kalian ya melalui presentasi. Ibu akan kasih kesempatan siapa yang sudah siap untuk presentasi. Hah? Kenapa ya? Kelompok? Oke. Sesuai dengan urutan nomor 1, silahkan. Kelompok 1 sudah siap. Silakan untuk presentasi. Semuanya maju ke depan. Mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok 1. Nanti ketika kelompok 1 itu untuk presentasi, tolong diperhatikan ya apa yang disampaikan pada kelompok 1 ini. Nanti ada timbal balik, silahkan kalian untuk menanyakan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang kalian diutarakan oleh kelompok 1 ini ya. Silahkan. Sudah siap untuk kelompok 1? Silahkan. Yang memperkenalkan siapa? Seno, silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan sistem reproduksi manusia hasil diskusi kelompok kami. Reproduksi manusia secara vivipar, melahirkan anak dan fertilisasinya secara internal di dalam tubuh. Oleh karena itu memiliki alat-alat reproduksi yang mendukung fungsi tersebut. Adapun alat-alat tersebut antara lain reproduksi wanita yang tersusun dari luar ke dalam, begitu juga sebaliknya. Proses pembentukan sperma disebut spermatogenesis. Proses pembentukan ovum disebut oogenesis. Pada organ dan saluran reproduksi wanita lebih kompleks dibandingkan pada pria. Hal ini karena pada wanita dipersiapkan untuk proses perkembangan janin. Lanjut. Organ-organ penyusun sistem reproduksi pada laki-laki. A. Penis. B. Skrotum. C. Testis. D. Epidimis. E. Vas deferens. F. Uretra. G. Vesicula. C. Finalis. H. Kelenjar protes. I. Kelenjar Cooper. Organ-organ penyusun sistem reproduksi pada perempuan. Ovarium, tuba falopi, limberia, uterus, endometrium, vagina, cervix. Ovarium berfungsi untuk menghasilkan sel ovum atau yang disebut sel telur. B. Tuba falopi berfungsi sebagai tempat fertilisasi dan jalan bagi ovum menuju uterus dengan bantuan silia pada dindingnya. C. Limberia berfungsi untuk menangkap sel telur dan mengarahkan ke tuba falopin. D. Uterus rahim berfungsi sebagai tempat pertumbuhannya embrio. E. Endometrium sebagai tempat menempelnya sel telur yang sudah dibuahi dan meluruh menjadi darah menstruasi ketika sel telur tidak dibuahi.
F. Vagina sebagai organ kopulasi dan saluran persalinan keluarnya bayi. G. Serviks, mulut rahim, membantu proses menstruasi dan pembuahan sel telur. Oke, itulah paparan dari kelompok 1. Silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Dari kelompok 5. Sebutkan alat reproduksi bagian dalam laki-laki. Oke, yang ditanyakan adalah bagian reproduksi bagian dalamnya ya. Silakan, siapa yang mau menjawab? G. Vesicula seminalis. Vesicula seminalis diantaranya itu katanya. Ada yang mau ditanyakan? Gimana? Tidak. Oke, terima kasih untuk kelompok 1 ya, hasil telah melakukan presentasi. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, terima kasih. Silakan kembali ke tempatnya. Kelompok. Oke. Wah, kita sesuai dengan kelompoknya aja ya. Urutan. Silakan kelompok 2. Kelompok 2. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang sistem reproduksi manusia. Reproduksi manusia secara pipipar melahirkan anak dan filtrasi secara internal di dalam tubuh. Oleh karena itu memiliki alat-alat reproduksi yang mendukung fungsi tersebut. Adapun alat-alat tersebut antara lain reproduksi wanita yang tersusun dari luar ke dalam, begitu juga sebaliknya. Proses pembentukan sperma disebut spermatogenesis. Proses pembentukan ovum disebut oogenesis. Pada organ dan saluran reproduksi wanita lebih kompleks dibanding pada pria. Hal ini karena pada wanita dipersiapkan untuk proses perkembangan janin. Selain itu, organ reproduksi juga bisa mengalami kelainan yang dapat mengganggu kesehatan organ reproduksi. Orang-orang penyusunan sistem reproduksi pada laki-laki terdiri dari 2 bagian, bagian luar dan bagian dalam. Bagian luar terdiri dari penis dan skrotum. Bagian dalam terdiri dari testis, uretra, vas deferens, epididymis, kelenjar ovar, kelenjar prostat, kelenjar vesicula seminalis. Organ-organ penyusun sistem reproduksi pada perempuan terdiri dari 2 bagian, bagian luar dan bagian dalam. Bagian luar terdiri dari vulva dan labium, sedangkan bagian dalam terdiri dari serviks, vagina, ovarium, uterus, endometrium, infundiculum, dan tuba fallopi. Struktur dan fungsi sistem reproduksi pria. Penis berfungsi sebagai saluran kencing, urin, dan saluran sperma. Skrotum berfungsi menjaga suhu testis agar sesuai untuk reproduksi sperma. Testis berfungsi untuk memproduksi sperma dan hormon. Epididymis berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. Vas deferens berfungsi menghubungkan epididymis dan uretra. Uretra berfungsi sebagai saluran keluarnya sperma dan urin. Kelenjar vesicula seminalis berfungsi menghasilkan zat yang diperlukan untuk perkembangan sperma. Kelenjar prostat berfungsi menghasilkan cairan bersifat asam. Kelenjar Chopper berfungsi menghasilkan lendir dan cairan bersifat basa. Spermatogonium, spermatosit primer, spermatosit sekunder, spermatid, spermatozoa. Silakan, ada yang mau ditanyakan?
Silakan. Oh iya, kelompok 1. Silakan Jin. Dari kelompok 1. Apa fungsi penis? Oh, sekali lagi apa? Jawabannya apa? Penis berfungsi sebagai saluran kencing, urin, dan saluran sperma. Ada yang bertanya lagi? Tidak ya. Oke, untuk kelompok 2 telah menyelesaikan hasil dari diskusinya, mempresentasikan, dan kita beri aplaus terlebih dahulu. Terima kasih untuk kelompok 2. Silahkan duduk kembali. Kita lanjutkan ke kelompok 3. Siap kelompok 3 kan? Oke, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang sistem reproduksi manusia. Reproduksi manusia secara vivipar atau melahirkan anak dan fertilisasinya secara internal di dalam tubuh. Oleh karena itu, memiliki alat-alat reproduksi yang mendukung fungsi tersebut. Adapun alat-alat tersebut antara lain reproduksi wanita yang tersusun dari luar ke dalam, begitu juga sebaliknya. Proses pembentukan sperma disebut spermatogenesis. Proses pembentukan ovum disebut oogenesis. Alat reproduksi ada 2, yaitu reproduksi laki-laki dan wanita. 1. A. Penis. B. Testis. C. Scrotum. D. Epididymis. E. Vas deferens. F. Uretra. I. Kelenjar goper. H. Kelenjar prostat. G. Kelenjar verticula seminalis. 2. A. Ovarium. B. Tuba fallopi. C. Individu ovum. D. Uterus. E. Endometrium. F. Vagina. G. Cervix. Struktur dan fungsi sistem reproduksi pria. A. Penis berfungsi sebagai saluran kencing atau urin dan saluran sperma. B. Skrotum berfungsi menjaga suku testis agar sesuai untuk reproduksi sperma. C. Testis berfungsi untuk memproduksi sperma dan hormon. D. Epididymis berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. E. Vas deferens berfungsi menghubungkan epididymis dan uretra. F. Uretra berfungsi sebagai saluran keluarnya sperma dan urin. G. Kelenjar vesicula seminalis berfungsi menghasilkan zat-zat yang diperlukan untuk perkembangan sperma. Panjar prostat berfungsi menghasilkan cairan bersifat asam. J. Kelenjar koper berfungsi menghasilkan lendir dan cairan bersifat baca. Ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, akan kami tutup. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk kelompok terakhir ya, silahkan kelompok 5 maju ke depan untuk mempresentasikan karena ini kelompok beda dari yang lainnya. Ya, silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Berikut ini adalah contoh penyakit atau kelainan pada sistem reproduksi diantaranya
1. HIV atau AIDS, 2. Gonore, 3. Sifilis, 4. Herpes, 5. Keputihan, 6. Epididymis. Ini adalah hasil dari kelompok kami tentang penyakit endometriosis. Ciri gejala penyakit ini adalah nyeri luar biasa saat menstruasi, nyeri saat BAB, BAK, seks, pendarahan di tinja, urin, jadwal menstruasi tidak teratur. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akan tutup. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, nah ini dari kelompok 5 itu hasil dari karya yang ditimbulkan atau dihasilkannya itu berupa waspada tentang endometriosis. Nah, di sini adalah suatu penyakit, ya, suatu penyakit yang ada pada sistem reproduksi dengan berbagai gejala yang ditimbulkan, ya. Nah, sebelumnya hasil dari diskusi tersebut nanti kita akan Ibu nilai selanjutnya. Untuk selanjutnya Ibu minta kalian kembali lagi karena Ibu akan mengadakan asesmen sumatif, melihat hasil dari pembelajaran hari ini, ya. Melihat hasil pembelajaran apa yang sudah didapat, Ibu ingin sekali penilaian dari sumatifnya. Silakan kalian diisi coba dilempar ke belakang, ya, di estafetkan ke belakang, silahkan sesuai dengan apa yang tadi kalian simak, kalian lihat, ya, dari hasil pemaparan. Ada yang lebih? Silahkan, waktunya hanya 5 menit, ya. Lebih? Belum? Silahkan diisi. Belum. Diisi sesuai dengan apa yang sudah dipelajari hari ini. Ibu ingin mengetahui hasil dari pembelajaran hari ini. 5 menit, ya. Dua menit lagi, ya. 2 menit lagi. Sudah? Oke, kalau sudah silakan dikumpulkan estafet lagi biar tidak dari depan, dari belakang ke depan. Silakan biar rapi. Sudah, Nova? Oke. Ibu ingin tahu bagaimana hasil dari pembelajaran hari ini. Sudah selesai? Oke. Nah, asesmen sudah dilakukan. Pada akhir, sebelum kita mengakhiri, Ibu akan simpulkan terlebih dahulu, ya. Nah, apa sih yang didapat dari pembelajaran hari ini? Jana,
Apa Jana? Silahkan, apa sih yang sudah didapat nih pada pembelajaran hari ini? Dengan memahami kesehatan reproduksi, kita bisa menghindari penyakit seperti infeksi, menular seksual, dan mencegah terjadinya infertility. Oh, ya ternyata dari segi kesehatan, sehingga kita tahu ya, mungkin ya tahu bagaimana menjaga kesehatan reproduksi. Ada yang lain ingin merefleksikannya? Silakan Amel. Kesimpulan yang saya dapat yaitu saya mengetahui tentang organ-organ reproduksi pada manusia. Oke, sudah tahu sekarang, sudah jelas dari hasil kesimpulan ini. Yang lainnya? Jana, Dinar, maaf. Semuanya dengan mempelajari sistem reproduksi manusia merupakan salah satu ciri makhluk hidup yang berfungsi untuk menghasilkan keturunan dan mempertahankan kelangsungan hidup spesiesnya. Mengetahui organ dan fungsi penyusun reproduksi manusia sehingga kita dapat memahami kesehatan reproduksi dengan baik agar kita terhindar dari berbagai penyakit yang ditimbulkan seperti infeksi menular seksual dan bisa mencegah terjadinya infertilisasi. Oke, sempurna sekali hasil dari kesimpulannya Dinar. Nah, untuk ada lagi? Oke. Labib katanya dari tadi, silakan. Yang dapat saya simpulkan yaitu reproduksi merupakan proses biologis yang bertujuan untuk mempertahankan jenis dan melestarikan keturunan. Oke, ya pokoknya dari sistem reproduksi ini akan didapat keturunan yang lebih baik lagi. Oke, hasil refleksi nih, hasil refleksi yang didapat, coba apa dari hasil yang didapat refleksi, bagaimana lah perasaan kalian ketika pembelajaran ibu di sini, ya dengan ibu cucu di sini. Arapa, silakan apa hasil dari refleksi? Saya senang sekali pada pembelajaran hari ini karena saya sedikit banyak mengerti tentang organ reproduksi pria maupun wanita saat masa pubertas, di mana pada masa pubertas ada perubahan pada pria maupun wanita, organ reproduksi pria maupun wanita. Oke, iya katanya asik, senang. Oke, senangnya dari mana? Bisa melihat tayangan video. Oke, yang lain? Oke, Ciko atau ini dulu? Nopal aja dulu. Apa Nopal? Perasaan hari ini setelah belajar? Saya sangat senang dan sangat mengedukasi dan sangat mudah dipahami karena adanya media video. Oke, iya, ada videonya ternyata. Berarti setiap pembelajaran mau ada video. Oh, Ciko. Perasaan pada pembelajaran hari ini senang sekali, lebih dari biasanya. Saya merasa tertarik dan ingin tahu lebih banyak mempelajari struktur dan fungsi organ reproduksi. Oke, ternyata setelah kita mempelajari dari sistem reproduksi ini, ternyata kita sudah tahu organ-organ penyusun apa sih yang ada pada manusia itu, sehingga kita bisa mempergunakan, tidak menyalahgunakan, ya kan? Nah, sekarang dari hasil ibu nih, refleksi dari kalian, ibu ke kalian. Nah, sekarang dari kalian ke ibu, gimana nih pembelajaran ibu menyampaikan dalam materi pembelajaran? Senang? Senangnya asik. Gimana asiknya? Karena membahas sistem reproduksi? Ya. Oh, iya. Berarti kita tahu ya, begini. Ibu akan ambil kesimpulan yang lebih spesifiknya. Nah, nanti di dalam pembelajaran ini kita diambil positifnya saja. Ya. Oke. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang tekanan, ya. Untuk pertemuan berikutnya. Sebelumnya, Ibu minta ada penugasan buat kalian. Nanti kalian buat laporan tentang pergaulan seks bebas. Ya, nanti di rumah silahkan di kertas folio saja. Ya, nanti pertemuan berikutnya dikumpulkan. Nah,
Cukup sekian ya untuk pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Ya, amin. Sebelum kita tutup dari pembelajaran hari ini, kita langkah berdoa kembali supaya apa yang didapat dalam pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Amin. Silahkan dipimpin lagi untuk KM. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran hari ini telah selesai. Ibu tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.